Pada suatu hari, di belahan bumi bagian Banjarnegara, hiduplah 4 manusia bernama Rara Agiska Zulfayan, Uswatun Hasanah, Devina Putri Lestari, dan saya sendiri, Radava Zanuar Pangestu. Mereka berempat mendapatkan sebuah mandat dari sang dosen terhormat untuk membuat tugas video yang bertemakan ekonomi mikro. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan video ini. Duh, pusing banget sih. Tadi dosen jelasin tentang pasar bebas, tapi aku nggak paham nih maksudnya gimana. Menurut kalian, maksudnya gimana sih? Gampangnya gini nih, kalau pasar bebas itu sistem di mana negara-negara bisa dagang dengan bebas tanpa banyak aturan, kayak pajak ekspor, impor. Ya, katanya sih bagus buat konsumen, soalnya jadi banyak pilihan dan harga lebih murah. Tapi kalau nanti semuanya dibiayain bebas, yang kecil-kecil bisa kalah dong. Yang besar makin besar deh. Nah, itu yang aku bingungin. Kalau bebas, kenapa masih perlu pemerintah? Soalnya pemerintah itu kayak wasit, dia ngatur semua pemain biar bisa main dengan adil, misalnya ngatur pajak dan bantu UKM. Selain itu, ada 2 kebijakan, yaitu fiskal dan moneter. Tapi kalau menurut di internet, kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah buat mengatur penerimaan dan pendapatan. Jadi nantinya kebijakan fiskal ini bisa mempengaruhi ekonomi negara, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Nah, kalau kebijakan moneter di internet itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, jadi bukan dari pemerintahnya langsung, untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi yang mengatur pencetakan uang nantinya itu bukan dari pemerintah, tapi dari bank sentral gitu ya teman-teman. Angguk-angguk. Tapi gimana dengan barang-barang yang sangat penting seperti sekolah, rumah sakit? Itu kan mahal ya kalau pasar bebas. Nah, itu namanya barang publik dan barang merit. Kalau semuanya diserahin ke pasar, bisa-bisa cuma orang kaya yang dapat. Makanya pemerintah harus ikut campur, gak semuanya bisa diserahin ke mekanisme pasar. Kayak lampu jalan, nggak mungkin kan tiap orang lewat harus dibayar. Oh, baru nggak sekarang. Jadi pemerintah itu penting banget ya biar kita semua mendapatkan haknya masing-masing. Kalian tahu nggak Indonesia masuk ke dalam G20? Madep uswatun bae, sama depan. Ya kan takutnya karo kalian, Oh, iya sing, iya wis ngerti bener. Tahu dong, karena ekonomi kita besar di Asia Tenggara. Kita punya suara di Forum Ekonomi Dunia. Wih, keren juga ya. Jadi belajar ekonomi itu nggak cuma hafalan, bisa nyambung ke dunia nyata juga ternyata ya. Iya benar, setuju. Karena di sini kita presentasi, ya udah yuk kita siapin aja presentasinya. Yang pertama, ada pengertian. Pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan barang dan jasa dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Tujuan pasar bebas yang pertama mendorong efisiensi ekonomi. Persaingan memacu perusahaan untuk efisien dan menekan biaya produksi. Yang kedua, memberi pilihan lebih banyak kepada konsumen. Konsumen mendapatkan variasi produk dengan harga kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan internasional. Negara dapat mengekspor dan mengimpor tanpa hambatan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, tanpa pajak dan kuota, perdagangan barang tanpa tarif, kuota, atau subsidi. Ciri-ciri yang kedua, layanan bebas, hambatan, jasa diperdagangkan tanpa batasan. Yang ketiga, ada tanpa distorsi.
Tidak ada regulasi yang memutarbelitkan pasar. Yang keempat ada akses pasar bebas. Penjual bisa langsung menjangkau konsumen tanpa batasan. Yang kelima ada informasi terbuka. Konsumen bebas mengakses informasi pasar. Yang keenam ada modal bebas bergerak. Investasi dan dana dapat keluar masuk negara dengan leluasa. Dan yang terakhir ada tenaga kerja bebas. Pekerja bisa berpindah antar negara tanpa hambatan. Dampak pasar bebas. Dampak positif antara lain, yang pertama, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Yang keempat, dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara. Selanjutnya, dampak negatif antara lain, yang pertama, apabila dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Yang kedua, sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, kecuali pihak yang melakukan monopoli. Kunci keberhasilan dalam pasar bebas. Kunci keberhasilan dalam menghadapi pasar bebas adalah terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Berdasarkan survei dan pendapat para pengamat bahwa infrastruktur di tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas. Ditambah lagi kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Selanjutnya, kegagalan pasar bebas. Kegagalan pasar bebas adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien, atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pasar bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Namun, juga membawa tantangan seperti ketimpangan sosial dan dominasi pasar oleh korporasi besar maupun korporasi yang sudah sangat besar. Diperlukan regulasi yang seimbang agar manfaat pasar bebas dapat dirasakan secara merata. Kenapa demikian? Agar nantinya tidak hanya korporasi besar atau perusahaan besar yang mendominasi dari sebuah pasar bebas tersebut, namun dari sebuah perusahaan kecil yang baru merintis atau membangun dapat ikut bersaing dalam pasar bebas tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih.